Oke, langsung saja. Ini bahan-bahannya yaitu gula pasir ya. Gula pasir saya persiapannya itu 1 kilogram ya. Tapi bikinnya itu separuh-separuh. Jadi ini pakai Yakult cuma 1 botol, bisa pakai terus-terusan ya. Tujuannya itu kita bikin setengah kilogram dulu. Itu caranya itu kita rebus sampai meleleh semua, sampai mendidih. Tujuannya itu biar dia itu larut semua dan langsung mudah dicerna sama bakterinya. Kita didihkan agak lama ya sampai mendidih. Terus biasanya itu mendidihnya itu sampai warnanya agak kekuningan dan muncul kayak busa gitu, busa apa gelembung lah banyak di bagian atas. Nah ini persiapan air dinginnya ya, biar nanti setelah yang mendidih itu kita tuangkan ke wadah. Itu wadahnya tidak meleleh, tujuannya seperti itu biar kita langsung dingin kan, wadahnya dikasih air. Ini 10 liter ya isinya, sekitar 10 liter. Jadi setengah kilogram gula pasir itu airnya 10 liter. Kalau molase gimana? Molase juga bisa. Biasanya itu molase itu 1 kilogram banding 10. Jadi gula pasir itu lebih menghemat separuhnya sendiri dan lebih jernih juga. Enggak seperti molase kan butak terus banyak pencemarnya biasanya. Tapi kalau tujuannya untuk memanfaatkan limbah, bagusnya pakai molase. Karena di sini saya jauh dari limbah molase dan kalau beli pun akhirnya jadi mahal karena ongkir. Akhirnya saya pakai yang ada aja, gula pasir. Harganya itu sekitaran 13.000 ya sekilo kalau gula pasir. Kalau molase paling kalau sumbernya cuma 5.000 per kilonya. Jadi ya hampir mirip lah. Misal molase kan jadi 10.000, kalau ini 13, tapi saya nggak kena ongkir gitu. Enaknya gula pasir terus lebih bersih. Ini kita tuang dan kita bilas biar bersih sekalian pancinya, nggak perlu dicuci. Jadi kita pakai panci itu buat ngisi airnya. Kita masukkan. Nah setelah udah banyak isinya, kita masukkan kultur bakteri Lactobacillusnya itu dari Yakult aja. Kalau yogurt yang lain gimana boleh, tapi kalau yang lain itu kan apa ya, saya lihat banyak isinya ya bakterinya, nggak cuma satu. Terus belum pernah nyoba juga sih, jadi saya nyobanya pakai Yakult dulu gitu, yang udah saya coba. Kalau mau nyoba yang lain boleh silakan, tinggal nanti gimana hasilnya gitu dipantau aja dulu. Nah ini cukup 1 botol, udah nggak usah beli-beli terus. Jadi saya persiapan botol galon kayak gini tuh banyak banget ya, buat ya sekalian kalau misal ada yang beli ikan gitu kan. Nah ini kita bisa tutup kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada pompa ya, berhubung saya ada pompa, saya nutupnya itu pakai pompa galon ya. Kalau nggak pakai pompa bisa tutup rapat, terus sehari sekali itu dibuka. Karena saya pakai galon, jadi saya tutupnya pakai tutup galon. Dan kalau mau ngambil airnya jadi mudah gitu, tinggal dipencet aja kan, mudah. Nah ini sistemnya itu bisa terus-terusan, jadi nggak ada kadaluarsanya gitu ibaratnya lah. Ini kita siapinnya itu 2 botol sekalian ya, 2 galon. Yang satu itu yang banyak. Oh ya, ini cara bibisnya itu tinggal kayak gini, pencet aja, nanti kita aduk-aduk. Ini kalau saya sih sekarang biasanya pakai ember yang besar. Ini buat contoh aja, pakai ember kuning itu kan bisa diaduk-aduk gitu, dibibis. Nah tujuannya ini untuk pembibisan ya, bukan buat bikin kolamnya gimana-gimana. Nah ini hasilnya yang udah jadi ya. Ciri-cirinya itu berwarna putih kekuningan. Ini saya lupa, saya udah pakai tinggal dikit lah. Ini udah saya isi ulang lagi. Nah yang saya pakai yang galon satunya. Ini saya biarin berkembang biak dulu bakterinya. Jadi ini nggak perlu beli-beli terus. Nah ciri-cirinya itu warnanya itu gitu, putih kekuningan. Terus bagian atasnya itu ada kayak kotoran-kotoran yang putih gitu ngambang. Terus sebenarnya menunjukkan ada aktivitas bakteri yang mengurai itu loh gulanya. Nah ini kalau kita lihat kan ada garis-garis itu, ya itu kayak batas lah. Yang garis pertama itu waktu bakterinya udah mulai banyak itu munculnya. Nah yang garis yang di bawah itu waktu saya isi ulang, itu terakhir permukaannya segitu. Jadi ini bisa terus-terusan gitu. Saya ini lagi isi ulang lagi ya, 10 liter lagi saya masukin lah, kan lumayan setengah kilo gitu. Nah yang satunya itu yang sekarang mau saya pakai. Yang satunya itu tadinya ngambil dari yang udah jadi, paling dikit lah, cuma segelas buat berkembang biak lagi. Ciri-cirinya lagi tuh aromanya kayak bau tuak. Kalau baunya apek, bau busuk itu berarti nggak jadi. Kalau yang jadi itu kayak gitu.
yang sekarang ini, yang aromanya itu seperti alkohol gitulah, bau tuak, bukan bau busuk yang kayak basi, tapi ini baunya kayak wangi menyengat. Bukan wangi menyengat, wangi kayak tuak gitulah, seperti tuak. Itu berarti udah jadi fermentasiannya. Ya tujuannya apa? Sebenarnya ini bukan bikin airnya jadi warna merah atau apa, kan ada lagi yang tujuannya itu biar ekosistemnya. Kalau ini cuma buat ya membantu bibis makanan lah, biar nanti pencernaan lelenya lebih sehat gitu. Jadi minim kematian, karena kebetulan nih saya agak padat tebar ya, jadi nggak mau sering mati ya, saya bibisnya pakai kayak ginian. Ya kematian jadi minim lah, hampir nol tiap harinya. Paling kalau per minggu ya adalah 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau tiap harinya itu hampir nol. Paling satu juga kadang-kadang misal 3 hari sekali gitu kelihatan ada yang ngambang. Itu pun kalau misalnya airnya udah busuk atau kebanyakan ngasih pakan gitu. Kadang saya semangat ngasih pakan sih. Ngasih pakan itu jangan berlebihan ya, walaupun ini udah dibibis, tetap aja kalau misalnya pada tebar itu malah jadi efeknya tuh selain ngefek ke ini jadi amoniak, juga nanti oksigennya jadi kan lebih sedikit karena buat ngurai pelet sisanya. Jadi jangan sampai sisa ya. Ya gitu aja sharingnya ya, ini